Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Karena penting bagi kita untuk memahami bagaimana arah perkembangan sistem ekonomi moneter Islam dalam menjawab tantangan ekonomi global masa kini dan masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Baik, dari materi pertama ini dapat kita lihat ke depan, ekonomi moneter Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai sistem yang lebih adil dan etis. Dalam konteks ini, ekonomi pendekatan Islam dianggap menawarkan solusi terhadap berbagai kelemahan sistem konvensional, seperti ketergantungan pada bunga dan gejolak pasar yang tinggi. Dari sisi ekonomi mikro, prinsip-prinsip Islam mampu menjaga stabilitas dengan menyeimbangkan sektor real dan keuangan. Di sisi lain, sistem konvensional saat ini masih menghadapi tantangan besar, seperti krisis keuangan berulang dan ketimpangan sosial. Inilah yang membuat sistem moneter Islam semakin dipertimbangkan sebagai alternatif di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya konsep uang dalam Islam. Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam sistem konvensional. Fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, bukan untuk ditimbun atau dispekulasikan. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak produktif. Uang harus digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti perdagangan halal, investasi syariah, atau kegiatan sosial. Inilah yang menjadikan konsep uang dalam Islam berbeda dan lebih berorientasi pada kemaslahatan bersama. Lalu yang selanjutnya permintaan dan penawaran uang. Dalam sistem ekonomi Islam, permintaan uang muncul karena kebutuhan untuk melanjutkan transaksi sehari-hari atau berjaga-jaga menghadapi kondisi tak terduga. Yang penting, permintaan ini tidak didorong oleh keinginan mencari keuntungan dari bunga. Sementara itu, penawaran uang muncul dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang halal dan produktif, misalnya dari investasi bisnis yang menggunakan akad syariah atau pengelolaan dana zakat dan wakaf. Sistem ini menjamin bahwa uang yang beredar benar-benar mencerminkan aktivitas real, bukan dari utang atau praktik spekulatif seperti dalam sistem konvensional. Dan yang terakhir yaitu peran uang dalam sistem moneter Islam. Peran uang dalam sistem moneter Islam tidak hanya sebatas alat tukar, tapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa uang tidak boleh menjadi alat eksploitasi, seperti lewat bunga atau spekulasi. Sebaliknya, uang harus digunakan untuk mendukung kegiatan produktif dan distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan infak. Uang dalam Islam bukan sekedar alat ekonomi, tapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan sistem yang adil dan berkeadilan. Kesimpulan yang dapat kita lihat bahwa ekonomi moneter Islam ke depan memiliki potensi besar sebagai sistem alternatif yang lebih adil dan stabil. Dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, penggunaan uang yang produktif, dan distribusi kekayaan yang merata, sistem ini menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak seimbang. Peran uang dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga sosial dan spiritual. Oleh karena itu, ekonomi moneter Islam layak menjadi fondasi masa depan yang lebih berkeadilan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga materi yang telah disampaikan bisa menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.